Kira-kira inilah alasan new normal wajib dilakukan di Indonesia pada tanggal 1 Juni 2020 bulan depan. Stay tune guys. Terima kasih sudah subscribe. Dilansir di CNBC, CNBC Indonesia, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengeluarkan kajian awal dalam rangka memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Yang mulai dari bulan Juni, pemerintah memastikan rencana ini masih akan terus berjalan. Staf ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa, dan sumber daya alam Raden Edi Priyo Pambudi mengatakan ini juga dilakukan beberapa negara setelah sekian lama ekonomi terhenti karena COVID-19. Karena semua negara sadar tidak tahu kapan vaksin dan obat COVID-19 akan ditemukan. Jadi masalahnya adalah kita terlalu lama terhenti perekonomian kita dan tidak ada kejelasan kapan pandemi ini akan berakhir, kapan corona pergi, dan kapan virus atau vaksin ditemukan. Kita belum tahu, siapapun belum tahu. Makanya kita harus mencari cara. Itulah yang diwacanakan di berbagai negara, new normal. Oke, kegiatan ekonomi memerlukan kepastian dan tidak boleh terhenti terlalu lama yang berisiko menambah PHK dan mengarahkan ke kondisi resesi. Kalau resesi ekonomi terjadi, kehidupan morat-marit karena tidak punya uang, tidak ada makanan. Oke, meski begitu, ia berujar strategi keluar dari situasi pasca COVID-19 ini menekankan pada dua hal. Apa itu? Yes, this is, yaitu kondisi kesehatan yang sudah membaik dan kedaulatan masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan pola hidup baru menjaga kesehatan. Itu prinsipnya guys. Oke. Pemerintah tengah mempersiapkan strategi ini dengan melihat data secara cermat, baik data kondisi kesehatan maupun data kondisi kesiapan dunia usaha, lingkungan kerja, dan pekerja dalam memenuhi syarat kesehatan itu sendiri. Nah, strategi ini dituangkan dalam suatu model sistem perhitungan meliputi sektor dan wilayah untuk menilai tingkat kesiapan berdasarkan syarat perlu, yaitu kondisi kesehatan, kata Edi melanjutkan. Adapun kata Edi lagi, operasional strategi keluar ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Kajian sudah dibahas bersama kementerian lembaga terkait sektor, beberapa kepala daerah yang memberlakukan PSBB dan tidak, kepala gugus tugas, serta para ahli. Para ahli dilibatkan guys. Para ahli. Catat lagi ya, para ahli. Jadi kebijakan ini bukan kaleng-kaleng. Banyak respon dan masukan yang positif untuk mempersiapkan strategi keluar atau exit strategy dari situasi sulit ini, tutur Edi lagi. Selanjutnya strategi ini akan dijalankan secara bertahap, baik sektor maupun wilayah berdasarkan tingkat kesiapan dalam memenuhi syarat yang perlu dikedepankan. Dengan berbagai pertimbangan itu, Edi pun optimistis kehidupan normal bisa dilakukan di bulan Juni. Is this good news? Apa ini berita baik atau berita buruk? Tentu ini berita baik. Dengan tahapan ini, pemerintah akan tetap mengevaluasi kondisi yang terjadi setelah membuka kembali kegiatan ekonomi. Jadi setelah 1 Juni, perekonomian dibuka, pemerintah tetap memantau dengan evaluasi secara terbatas bisa dimulai kehidupan normal di bulan Juni sepanjang syarat perlunya terpenuhi. Terpenuhinya ya tadi syaratnya adalah kondisi kesehatan. Saat ini pemerintah, kata Edi, masih terus memantau dan membaca data lonjakan dengan cermat karena ada jeda waktu antara tes yang dilakukan dan tes yang diumumkan. Selain itu, pemerintah juga memahami pola di masing-masing daerah itu berbeda. Jadi mungkin saja nanti
New normal itu diterapkan di berbagai daerah dengan status yang berbeda-beda. Mungkin saja. Let's see. Kita lihat nanti. Jadi apakah itu hasil harian atau kumulatif hasil tes dari beberapa waktu sebelumnya? Soal ini tentu ada ahlinya yang menerjemahkan. Angel banget, Rek. Oke. Berikut kajian awal pemulihan ekonomi yang akan dilakukan Indonesia secara bertahap yang juga merupakan kajian awal Kemenko Perekonomian. Pertama adalah fase 1. Fase 1 itu 1 Juni 2020. Industri dan jasa bisnis ke bisnis B2B dapat beroperasi dengan social distancing, persyaratan kesehatan, jaga jarak termasuk memakai masker. Toko, pasar, dan mal belum boleh diperoperasi dikecualikan untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Kemudian sektor kesehatan full beroperasi dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Kegiatan lain-lain seperti outdoor untuk dilarang berkumpul rame maksimal 2 orang dalam satu ruangan belum dibolehkan atau olahraga outdoor. Jadi itu tadi adalah fase pertama. Fase 1 dimulai tanggal 1 Juni 2020. Selanjutnya adalah fase 2. Fase 2 yaitu minggu kedua, minggu setelahnya, tanggal 8 Juni 2020. Toko, pasar, dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor protokol ketat, meliputi pengaturan pekerjaan, melayani konsumen, dan tidak diperbolehkan toko dalam keadaan ramai. Jadi walaupun toko dibuka, tapi tidak boleh customer langsung bondong-bondong. Harus ada social distancing juga, maksudnya physical distancing. Sedikit demi sedikit orangnya boleh masuk. Usaha dengan kontak fisik, salon, spa, dan lain-lain belum boleh untuk fase ini. Kegiatan berkumpul rame outdoor masih belum dibolehkan juga pada fase yang kedua. Dan fase ketiga, 15 Juni 2020. Toko, pasar, dan mal tetap seperti fase 2, namun ada evaluasi untuk pembukaan salon, spa, dan sebagainya. Jadi kira-kira kalau kesehatan membaik dan tidak ada pengaruh buruk di dalamnya, kemudian salon dan spa mungkin akan dibuka. Kegiatan kebudayaan dibolehkan untuk menjaga jarak. Contoh kegiatan kebudayaan tersebut antara lain pembukaan museum, pertunjukan umum, dan lain-lain. Kegiatan pendidikan di sekolah sudah boleh dilakukan untuk fase ketiga ini. Jadi perkiraan 15 Juni 2020 sekolah bisa dibuka lagi dengan kondisi evaluasi tahap 1 dan tahap 2 memenuhi syarat, semuanya berjalan lancar. Dan ini fase yang keempat adalah fase 6 Juli, yaitu 1 bulannya kemudian. Pembukaan kegiatan ekonomi seperti fase 3 dengan tambahan evaluasi. Jadi kalau fase 3 sudah dilalui dengan baik, maka fase keempat bisa diterapkan, bisa dijalankan. Pembukaan secara bertahap restoran, kafe, bar, gym, dan come on guys, aku pengen nge-gym. Kegiatan outdoor lebih dari 10 orang boleh dibolehkan, traveling keluar kota dibolehkan, oke. Dan fase yang terakhir adalah fase yang kelima tanggal 20 dan 27 Juli 2020. Evaluasi dengan syarat fase 1, 2, 3, 4 semuanya berjalan dengan baik, pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dengan skala besar. Kira-kira begitu guys evaluasinya. Dan mari kita berdoa, mari kita disiplin, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sayangi orang-orang tercinta kita dan kita semuanya. Sampai di sini dulu. New normal. Jangan lupa, new normal. Hopefully will be happen soon. Thank you very much for watching. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe.